Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Marina Zulaikah dengan NIM 72114191005. Di bab ke-10 ini kita akan bahas tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Apa saja yang kita bahas pada bab kali ini tuh? Yang pertama adalah cakupan preskriptif vs cakupan deskriptif, kemudian ada moral, etika, dan hukum, kemudian kebutuhan akan budaya etika, kemudian alasan dibalik etika komputer, audit informasi, menerapkan etika dalam teknologi informasi, etika dan SEO, dan terakhir pengaruh Sarbanes-Oxley. Pertama adalah cakupan preskriptif. Cakupan preskriptif sendiri adalah pendekatan yang bersifat menunjukkan sesuatu atau menentukan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Sedangkan cakupan deskriptif adalah pendekatan yang menerangkan bagaimana suatu hal telah dilakukan. Walaupun cakupan deskriptif itu tidak sebaik cakupan preskriptif, cakupan deskriptif tetap digunakan karena pendekatan ini terdapat contoh-contoh kasus nyata yang terjadi di dunia bisnis. Contohnya adalah mengenai kegagalan salah satu proyek sistem informasi manajemen. Deskripsi ini sekaligus memberi pelajaran agar tidak ada lagi menerapkan sistem yang serupa untuk menghindari kegagalan yang sama. Selanjutnya adalah moral. Apa itu moral? Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral sendiri disebut juga dengan institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Saat kita tumbuh dewasa, tentu baik secara fisik ataupun mental, kita itu belajar mengenai peraturan yang diharapkan masyarakat untuk kita ikuti, dan aturan inilah yang kita sebut dengan moral. Selanjutnya adalah etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, ataupun teladan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Etika sendiri itu bervariasi dan berbeda dari satu komunitas dengan yang lainnya. Contohnya saja seperti peranti lunak bajakan. Pada tahun 2004 itu di Cina itu diperkirakan terdapat 90% yang menggunakan peranti lunak bajakan, sedangkan Amerika Serikat sendiri itu hanya berkisar antara 32%. Ini menandakan ini bukan karena Cina itu nggak bisa menghargai peranti lunak walaupun salah gitu ya, tapi hal ini tuh dikarenakan terdapat perbedaan budaya di mana di Cina itu terdapat peribahasa bahwa orang yang berbagi itu harus dihargai, sedangkan yang tidak harus dihukum. Selanjutnya adalah hukum. Hukum sendiri adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Hukum sendiri itu bisa berupa undang-undang. Kita bahas ada macam-macam undang-undang. Pertama adalah undang-undang komputer di Amerika, itu membahas tentang hak dan batasan akses data. Kemudian kedua adalah privasi, dan ketiga adalah kejahatan komputer. Selanjutnya adalah paten peranti lunak. Hingga pada saat itu, dari dahulu, itu peranti lunak tetap tidak dapat dipatenkan karena dua alasan. Yang pertama adalah algoritma itu tidak dapat dipatenkan, dan yang kedua adalah metode bisnis itu tidak dapat dipatenkan. Karena merasa sudah seharusnya peranti lunak itu memiliki pembatasan, akhirnya Kongres Amerika Serikat pada tahun 2001 memperkenalkan proposal hukum yang mewajibkan ditentukannya pentingnya paten dan apakah paten tersebut layak digunakan dengan teknologi komputer. Namun tentu hukum ini beda di setiap negara. Yang selanjutnya adalah undang-undang komputer di Uni Eropa. Ada peristiwa pendaftaran paten yang udah dilaksanakan oleh Amerika, tentu mempengaruhi perusahaan-perusahaan di Eropa. Parlemen Uni Eropa pun mengusulkan agar standar paten peranti lunak lebih ketat dibandingkan dengan standar yang ada di Amerika. Namun proposal tersebut ditolak oleh Parlemen UI pada bulan Juli 2005. Selanjutnya adalah Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Privasi sendiri itu sering diartikan dalam hal negatif karena diasosiasikan dengan seorang yang menyembunyikan sesuatu. Kemudian akhirnya para aktivis pribadi di Cina itu menuntut diadakannya peraturan yang akan melindungi data pribadi seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, status pernikahan, sifat fisik, dan bahkan alamat dan nomor teleponnya.
Pemerintah Cina pun akhirnya berfokus pada penerapan peraturan penggunaan komputer di internet, di mana peraturan ini menyatakan bahwa penggunaan perangkat ini tidak boleh mengganggu keamanan negara, kepentingan sosial, kepentingan warga negara yang berasaskan hukum, dan privasi. Selanjutnya adalah kemudian akan budaya etika. Bagaimana budaya etika itu diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas sendiri itu adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Untuk menerapkan etika sendiri itu perusahaan itu membuat beberapa peraturan. Yang pertama adalah kredo perusahaan, adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai ingin dijunjung perusahaan, di mana bertujuan untuk memberitahu individu dan organisasi baik di dalam maupun di luar perusahaan akan nilai-nilai etis yang dianut oleh perusahaan. Yang kedua adalah program etika, adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Yang ketiga adalah kode perusahaan yang disesuaikan, yaitu di mana kode perusahaan itu dapat dibuat sendiri ataupun hasil dari adaptasi perusahaan yang lainnya sehingga perlu disesuaikan dengan kondisinya ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah alasan dibalik etika komputer. Pasti terdapat beberapa alasan pentingnya, di mana etika sendiri adalah analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk perumusan teknologi tersebut secara etis. Alasannya itu yang pertama adalah kelenturan secara logis, itu adalah kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang kita inginkan. Yang kedua adalah faktor transformasi. Hal ini dikarenakan fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis, dimana kalau dulu kita melakukan rapat dalam keadaan offline, kita bisa melakukan rapat secara online. Kemudian yang ketiga adalah faktor ketidaktampakan. Komputer dianggap sebagai kotak hitam, di mana seluruh operasi dan internal komputer tersembunyi dari penglihatan, di mana memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan rumit, dan penyalahgunaan yang tidak tampak pula. Kemudian adalah hak sosial komputer. Klasifikasi hak manusia dalam wilayah komputer yang paling banyak dipublikasikan adalah PAPA. PAPA sendiri adalah kepanjangan dari privacy, kemudian akurasi, kepemilikan atau property, dan accessibility. Yang selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan keakuratan. Jadi meskipun komputer memang memungkinkan kita memiliki tingkat keakuratan yang lebih tinggi daripada non komputer, namun potensi adanya ketidakakuratan itu masih ada. Jadi diharapkan dengan adanya hak untuk mendapatkan keakuratan ini, itu kita bisa mendapatkan informasi yang memang akurat dan benar. Kemudian yang misalnya adalah hak privasi. Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat tuh memperkenalkan hak agar dibiarkan sendiri. Hak ini tuh terancam oleh dua hal. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata dan meningkatnya nilai transformasi dalam proses pembangunan keputusan. Oleh karena itu dibuatkanlah Undang-Undang Privasi pada tahun 1974. Selanjutnya adalah hak kepemilikan. Jadi vendor perangkat lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten, dan juga persetujuan lisensi. Di mana dikarenakan hukum-hukum masih terdapat lubang-lubang untuk melakukan pencurian tersebut, maka vendor itu berusaha untuk menutupnya dengan perjanjian lisensi yang harus disetujui oleh para pelanggan, di mana jika terdapat pelanggaran dalam perjanjian ini dapat menyeret pelanggan ke pengadilan. Yang selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan akses. Jadi sekarang informasi itu terdapat dalam basis data komersial sehingga ketersediaannya untuk masyarakat tentu saja kurang. Dimana untuk mengakses informasi, seorang harus memiliki perangkat keras, perangkat lunak komputer, dan harus membayar biaya akses. Jadi dapat dikatakan bahwa mengingat komputer dapat mengakses data dari penyimpanan lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan teknologi yang lainnya, ironis bahwa hak mendapatkan akses menjadi isu ketika era modern. Selanjutnya adalah audit informasi.
Pertama adalah pentingnya objektivitas. Jadi seorang audit internal itu beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan, di mana audit internal sendiri itu hanya terlibat dengan Dewan Komisaris, CEO, dan CFO. Mereka hanya bekerja sebagai penasihat, di mana membuat rekomendasi untuk manajemen dan manajemen memutuskan apakah mereka akan menerapkan rekomendasi tersebut ataupun tidak. Jenis aktivitas audit sendiri yang pertama adalah audit finansial, yaitu bertugas untuk memverifikasi catatan penting perusahaan. Kemudian audit operasional, yaitu untuk memvalidasi efektivitas prosedur, di mana ketika validasi operasional itu ada 3 sistem dasar yang harus diaudit. Yang pertama adalah kecukupan pengendalian, kemudian efisiensi, dan ketiga adalah kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada audit berkelanjutan, dan yang keempat adalah desain sistem pengendalian internal. Menerapkan etika dalam teknologi informasi, pertama adalah kode etik, dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak. Itu ada beberapa kode etik yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah keharusan moral umum, kedua adalah tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, ketiga adalah keharusan pemimpin organisasi, dan keempat adalah kepatuhan terhadap kode. Selanjutnya adalah kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Jadi kode ini tuh mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dengan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting, antaranya adalah masyarakat, klien, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan tentunya diri sendiri. Pendidikan etika komputer dibagi menjadi 3 hal, yaitu pertama adalah mata kuliah di perguruan tinggi. Jadi modul kurikulum komputer yang menentukan berbagai mata kuliah komputer yang harus ditawarkan institusi pendidikan. Kemudian program profesional untuk yang sudah bekerja, program khusus yang bahas masalah-masalah penting yang terjadi pada saat ini. Dan yang ketiga adalah program edukasi swasta, yaitu menawarkan modul mata kuliah berbasis web yang bahas berbagai permasalahan hukum dan etika. Etika dan SEO. Seorang CEO itu dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi, kemudian pelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Selanjutnya adalah mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Keempat adalah mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Kelima adalah secara aktif berpartisipasi dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Dan yang keenam adalah mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Pengaruh Sarbanes-Oxley SOX sendiri adalah bertujuan untuk melindungi para investor dengan cara membuat para eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan. Ada 3, yang pertama adalah SOX 404 yang membahas tentang penilaian manajemen mengenai pengendalian keuangan, kemudian SOX 409 yang membahas mengenai pengungkapan secara real time atau pada saat perubahan itu berlangsung, dan yang ketiga adalah SOX dan COBIT. COBIT sendiri adalah organisasi industri yang memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Jadi antara SOX dan COBIT ini bekerja sama untuk mendapatkan sistem yang lebih baik lagi. Demikian dari saya, terima kasih telah menyaksikan. Sampai berjumpa di materi selanjutnya, dan bye.